undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat sehingga sandang pangan papan masyarakat bisa. Di samping itu tekanan terhadap pemerintah dan tanda kutip tekanan ini sangat tinggi. Mengapa tinggi? Karena setiap tahun itu di Indonesia ini bertambah kurang lebih 3 juta tenaga kerja baru. Kewajiban pemerintah harus menyiapkan ini, menyiapkan lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Nah, dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu. Nah, permasalahan ini saya yakin ini yang diharapkan Presiden. Mungkin bisa dikatakan bahwa Rizal Ramli terkejut dengan apa yang disampaikan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pasalnya, lewat akun Twitternya, Rizal Ramli mengunggah pernyataan Gatot dan mencuit, "Lah, kok sudah jadi jubir? Piye toh?" dengan emotikon tertawa. Sementara yang ia unggah adalah berita tentang pernyataan Gatot yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tujuannya sangat mulia untuk investasi dan perputaran roda ekonomi. Pernyataan Rizal Ramli akhirnya diunggah oleh akun @maklambeturah yang mencuit, "Lah, kok sudah jadi jubir Rizal Ramli?" Sebelumnya diberitakan, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Gatot Nurmantio mengatakan jika Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dianggap punya tujuan yang mulia agar investasi datang dan roda ekonomi berputar. Hal itu disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI Gatot Nurmantio yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu angan-angan dari Joko Widodo sejak pertengahan periode pertama menjadi presiden. Sejak saya dulu sebagai Panglima TNI pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden tuh pusing untuk meningkatkan investasi, ujar Gatot. Jadi sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden itu pusing untuk meningkatkan investasi, karena di negara kita ini istilahnya kayak hutan belantara undang-undang, di mana undang-undang ini sudah banyak, kemudian tumpang tindih dari undang-undang ke peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai Pemda, peraturan daerah ya. Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang ribet, sehingga investasi itu dan tanda kutip ragu-ragu. Maka diperlukan suatu undang-undang yang merangkum semuanya menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien. Kemudian ada jaminan investasi di sini. Karena kata Gatot, di negara Indonesia undang-undangnya seperti hutan belantara, di mana undang-undang sudah banyak dan tumpang tindih antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan pemerintah daerah. Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet, sehingga investasi itu ragu-ragu. Maka diperlukan satu undang-undang yang merangkum semuanya menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien. Kemudian ada jaminan investasi di sini. Kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan. Kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan, jelas Gatot. Apalagi kata Gatot, pengusaha sangat membutuhkan kepastian hukum dan kepastian nasib ke depannya jika berinvestasi di Indonesia. Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat. Sehingga sandang pangan papan masyarakat bisa, katanya. Namun demikian masih kata Gatot, di satu sisi pemerintah juga mendapatkan tekanan yang sangat tinggi karena Indonesia setiap tahunnya bertambah 3 juta tenaga kerja baru. Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja.
Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi-investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga, pemerintah juga harus memfasilitasi WTO. Nah, dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu. Apalagi lanjutnya, proses pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja pun malahan seperti siluman, dalam arti tidak transparan dan tidak jelas. Undang-undang ini untuk meningkatkan investasi harus ada, tetapi di dalam ini yang diatur kan ada pengusaha, ada juga buruh. Nah, aturan tentang pengusaha dan buruh ini tidak boleh ada garis kaya mau perang, garis pemisah. Nah, kemudian tidak boleh juga berat sebelah. Harusnya dilihat kita perlu pengusaha, kita juga perlu buruh. Pengusaha tanpa buruh nggak ada yang kerja. Buruh tanpa pengusaha mau kerja di mana? Nah, inilah yang harus arif dan bijaksana dalam undang-undang yang ada ini, mengakomodasi semuanya berjalan seimbang. Tetapi intinya, semua ini akan menjadi lebih efisien ketika ada kepastian gitu loh. Pungkas Gatot. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio pun mengungkapkan kekhawatiran terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Gatot mengatakan, kekhawatirannya tersebut berasal dari suara rakyat. Meski ia mengaku belum membaca sepenuhnya isi dari undang-undang yang tengah menjadi polemik tersebut, kekhawatiran tersebut ia rasakan setelah mencoba memposisikan dirinya sebagai buruh atau tenaga kerja. Sejumlah hal yang ia sebut diantaranya terkait hilangnya hak pesangon, hilangnya upah minimum regional, hilangnya hak cuti hamil, serta bebasnya tenaga kerja asing. Terkait dengan tenaga kerja asing, Gatot merisaukan kondisi Indonesia yang saat ini masuk dalam fase bonus demografi di mana jumlah usia kerja produktif mendominasi. Menurutnya, saat ini tenaga kerja di Indonesia belum mampu bersaing, mengingat tenaga kerja Indonesia saat ini lebih didominasi oleh tenaga kerja yang tingkat pendidikannya minim. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan perbedaan karakteristik tenaga kerja dari asing, khususnya China yang ulet, dengan tenaga kerja dari Indonesia yang umumnya tidak seulet tenaga kerja dari China. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan dari sisi keamanan dengan mengambil contoh dari Singapura. Justru dari segi keamanan sangat berbahaya. Saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan suatu negara dan sebagainya. Tapi, kita harus belajar dari pengalaman. Singapura, saat menerapkan negara industri itu kan mengambil tenaga kerja dari China, walaupun tanpa bekerja sama dengan China. Nah, tidak bermaksud apa-apa, tapi tenaga-tenaga dari China sendiri yang menikah, bahkan beranak pinak segala macam, akhirnya mereka dominan. Sehingga Melayunya pun terpinggirkan, walaupun tidak bermaksud begitu. Ini juga sama kalau di sini, kata Gatot.